Inspirasinya dari Kalesti. Sama Kalesti itu belum pernah berkesempatan untuk bertemu beliau, dan ketika bertemu itu kayak apa ya, kayak kita ketemu idola kita aja gitu, kayak berasa mimpi ini bener atau enggak ya yang selama ini aku tuh cuman bisa waktu SMP tuh ingat banget sampai ngedit fotonya Kalesti, di samping itu aku tempelin muka aku sendiri karena saking ngefansnya. Dan kebetulan alhamdulillahnya waktu audisi final juri artis itu bisa berkesempatan dijuriin langsung sama beliau. Dan apa ya, setelah ketemu tuh speechless lah gitu. Ternyata yang aku lihat di TV aslinya itu benar-benar baik banget dan cantik banget, suaranya juga cantik. Dan apa ya, kita kalau negor beliau itu ngejawabnya tuh santun gitu, gak kayak yang di bayangan kita tuh seorang Kak Lesti gitu yang sekarang dikenal sebagai diva dangdut muda, pasti kan ada apa ya, ada sombong-sombongnya dikit lah gitu, namanya artis besar. Tapi enggak, setelah ketemu, setelah Ram dijuriin, Ram sempat negor gitu, dan jawabannya tuh kayak senyumnya tuh ikhlas gitu, sampai yang lewat aja nyemangatin kita gitu, sampai nunduk-nunduk semangat ya gitu. Ram alhamdulillah kemarin waktu audisi Dangdut Akademi 5 dibuka, pas banget Ram selesai wisuda S1 komunikasi, alhamdulillah. Jadi gimana ya, berasa lega aja gitu, pendidikan selesai. Dan waktu itu ikut audisi itu ngerasa bisa lebih fokus lagi untuk ngejar di Dangdut Akademi 5 ini, karena beban-beban yang di belakang ini pendidikan alhamdulillah udah kelar gitu, kayak skripsi semua udah beres. Jadi benar-benar sekarang fokus ke ini kompetisinya. Basic nyanyi itu turun dari almarhum ibu, karena ibu dulu sempat jadi vokalis Qasidah, vokalis Qasidah. Ya, dan kalau bernyanyi dangdut itu emang yang tadi Ram bilang udah dikenalin dari waktu ada DA1. Belum mahir-mahir banget, cuman memberanikan diri kayak iseng-iseng aja gitu buat ikut audisi itu dari DA3, DA4, terus LIDA 2019, LIDA 2020, sama Dangdut Akademi 5 ini. Dan mulai ngerasa seriusnya itu waktu ikut LIDA 2020, dan alhamdulillah waktu itu sampai juri artis tapi nggak masuk ke panggung besar. Dan mungkin kesempatannya di DA5 ini udah nggak ada, tetap keluarga yang dorong, lanjutin aja perjuangannya gitu. Percayanya kalau emang kita serius gitu, sungguh-sungguh, kan ada yang pernah bilang kamu ikut audisi baru berapa kali, misal baru 2 kali, 3 kali, oh itu belum ada apa-apanya gitu. Karena kesuksesan orang tuh ada yang dia udah melangkah 10 kali dia baru ketemu sama si kesuksesan yang dia mau gitu. Ada yang baru dia coba sekali tapi udah dapet apa yang dia mau. Nah, Ram itu kayak berpegang teguh sama motivasi itu gitu. Jangan berhenti berjuang terus. Ketika emang kita bersungguh-sungguh, alhamdulillah sekarang dapat kesempatan gitu kan. Ram di pop dulu karena dulu kan dangdut nggak se terkenal sekarang gitu. Kalau sekarang kan anak muda udah semua nyanyi dangdut udah rame gitu. Karena kalau dulu itu masih malu-malu. Kadang kalau di sekolah itu teman-teman tuh lagunya lagu-lagu pop barat, lagu jazz gitu-gitu, lagu-lagu boyband yang lagi terkenalnya. Nah, Ram sendiri dengan lagu dangdut, habis itu kena apa istilahnya, kena bully sama teman-teman. Ih, masa anak muda suka dangdut, nyanyi lagu pop. Dan mulai berani nyanyi lagu dangdut itu kuliah semester 1 karena ada teman juga yang suka dangdut. Ram bilang, mau sampai kapan gitu malu-malu, sedangkan dangdut aja 2017 itu udah mulai naik. Tahunannya DA4 waktu itu. Habis itu apalagi ada Selfie, ada Rara, itu makin naik lagi kan. Dan sekarang kita bisa lihat justru kebanyakan orang-orang lagu pop itu didangdutin. Di YouTube itu kebanyakan cover-cover lagu dangdut. 2017 baru berani nyanyi lagu dangdut. Itu ngerasanya itu ya dari 2014 itu, yang setelah ibu aku tunjukin, ini nonton nih Lesti nih katanya, kamu bisa nggak kayak dia gitu. Nah, aku tuh baru denger lagu dangdut tuh dari situ. Berani nyanyi pop paling di sekolah atau ada tampil acara apa gitu, aku ditunjuk nyanyi, aku bakal nyanyi lagu pop gitu. Beda ketika aku udah kuliah, aku ditunjuk nyanyi, aku berani nyanyi Laksmana Raja di Laut. Ya, kalau dari Mardon unik mungkin enggak Kak, tapi sama kayak Mardon sih lebih ke terharu. Dan orang-orang baik banget gitu. Apa yang aku
bisa kasih ke mereka gitu. Mereka udah nge-support aku yang sedemikian rupa sampai mereka tuh bikin program istilahnya untuk kumpulin pulsa seikhlasnya dalam setiap minggu untuk mendukung Ram gitu di sini. Nah itu tuh Ram benar-benar terharu dan sampai nanya sama admin-adminnya, itu serius pada mau gitu, kok baik-baik banget gitu. Maksudnya apa yang aku seikhlas itu mendukung aku gitu. Dan kalau boleh cerita sih, kalau Ram di karantina di asrama ini, kalau setiap hari bangun tidur tuh kayak masih mimpi gitu. Aku sekarang jadi siapa sih gitu. Ketika aku buka sosmed aku udah rame gitu. Terus ketika aku buka WA, orang-orang banyak mendoakan gitu, banyak ngechat, banyak tanya kabar gitu, yang tadinya bukan siapa-siapa. Tapi ketika di sini bangun tidur melihat diri sendiri tuh kayak udah beda, aku siapa gitu sekarang. Surat sih enggak, cuman mungkin kalau mereka cantumin nama sosmednya bakalan Ram respon di sosmednya gitu. Kita nggak enak juga gitu doanya panjang lebar gitu, paling nggak kan kita berterima kasih dan mengaminkan doanya gitu, siapa tahu terkabul. Itu di luar dari keluarga, itu di admin gitu. Iya, dia yang sering cerita, ini nih di dalam grup fanbase kamu ada program gini gitu. Sampai ada program yang untuk kompak nonton video.com, karena ada program Besti kan. Iya, mereka bikin apa sih namanya, jam-jam tertentu yang mereka harus masuk berbarengan gitu buat nonton rame-rame, buat komen rame-rame, komen pasti sedihnya ada. Terus juga kita harus sadar juga bahwa kita juga nggak menutup kemungkinan akan menunggu gitu kapan kita harus tersenggolnya gitu. Jadi di balik kesedihan itu kita harus tetap melanjutkan perjuangannya teman-teman yang udah pulang gitu. Kita harus lebih serius lagi gitu. Entah kalau kita emang mengejar pengen jadi juara, ya berarti kita harus bersungguh-sungguh lagi. Dan sedih boleh, tapi masih bisa dilanjut lagi gitu, karena nggak mungkin teman kita pulang terus kita putus silaturahmi kan, enggak. Ayo Madan. Kebiasaan yang yang masih Ram inget tuh banyak banget gitu Kak, karena kan dari yang udah pulang itu emang rata-rata dekat banget sama kami di sini gitu. Ada beberapa yang udah ngerasa kayak keluarga gitu, karena setiap kita bangun pagi gitu, kalau kita belum bangun dibangunin. Entah kita lupa jam makan, tiba-tiba ada yang ketok-ketok, kamu udah makan belum, nawarin makan gitu. Atau ada jam kumpul, kita nggak lihat handphone, diingatin gitu. Dan itu semua tuh menurut Ram pengalaman-pengalaman yang nggak akan Ram lupain gitu, sekekeluargaan itu di dalam karantina Dangdut Akademi 5 ini. Kalau ritual-ritual yang harus dilakukan sebelum tampil itu nggak ada, paling kita kencengin berdoa aja, kencengin latihan, dan juga benar-benar di atas panggung yang ajaib itu yang ditantang itu mental. Iya, juga. Kalau dari Ram itu tips jaga suaranya, mengenal diri kitanya sendiri gitu, kelemahan suara kita ini apa gitu, entah dari makanan kah atau dari latihan yang terlalu banyak kah gitu. Kalau Ram sendiri udah mengenal diri Ram ini, kelemahannya itu ketika kurang tidur itu bakal ngebuat kebesokan harinya itu suaranya jadi berasa kurang fit gitu Kak. Jadi kita pintar-pintar mengenal diri sendiri aja gitu, gimana suara kita nih lemahnya kalau kita udah ngelakuin apa gitu. Dan itu tuh harus benar-benar dihindari. Menjaga juga kesehatan, pola makan. Yang paling diingat itu tentang nyanyi yang harus menjaga powernya, dan juga ekspresi wajah, terutama di mata, karena kan mata Ram ini sendiri gimana caranya biar lebih berekspresi lagi kelihatannya gitu. Karena katanya di lagu beat ini kan emang Ram ngerasa kelemahan Ram ini lagu beat, karena sulit gitu kayak mainin ekspresi, ngucapin lirik tapi sambil senyum gitu, sambil mata bermain, entah alisnya digimanain. Dan benar aja kemarin waktu result konser 24 itu ketemu katanya ada perpindahan entah dari rock, entah tiba-tiba jadi lembut gitu, tapi mata kamu tetap gitu-gitu aja kalau kata Aeja. Jadi lebih belajar lagi ekspresinya, dan paling PR-nya di mata. Semoga bisa terpacu lagi diri Ram sendiri untuk bersaing sama teman-teman yang udah lebih dulu tampil, yang tampilnya udah mendapat berbagai pujian dari dewan juri. Semoga Ram bisa juga lebih dari itu, bisa lebih memperbaiki lagi kekurangan-kekurangan yang kemarin masih Ram lakukan di atas panggung,
bisa tampil lebih baik lagi sesuai kemauan dewan juri, sesuai kemauan semua orang yang udah dukung Ram gitu. Semoga kedepannya semuanya berjalan dengan lancar dan harapan semua orang untuk Ram bisa tercapai di Dangdut Akademi 5. Warga masyarakat Indonesia, terutama yang ada di Bogor, keluarga Ram yang ada di Tasik, yang ada di pesisir barat Lampung, pokoknya seluruh Indonesia, mohon dukungannya untuk Ram di Dangdut Akademi 5 dengan cara vote di aplikasi Lazada secara gratis dan juga SMS dengan cara ketik DA spasi RAM RAHM kirim ke 97288.